Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-10. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 10 diawali dengan lanjutan perdebatan antara Hu Tian dengan salah satu juru masak Lamur yang mempertanyakan kenapa memasak masakan kaki lima, padahal Lamur adalah restoran kelas atas. Si juru masak yang bernama Jack mengatakan pasti mereka sengaja menyulitkan Lamur. Hu Tian pun menanyakan arti Lamur memilih bahan terbaik dan peralatan terbaik, mencoba lagi dan lagi untuk membuat masakan terlebih untuk pelanggan di Lamur. Juru masak tersebut tidak setuju dengan pendapat Hu Tian karena dirinya merasa sudah belajar masakan barat, bukan jajanan pasar malam yang sederhana dan berantakan. Hu Tian pun mendebat Jack, juru masaknya. Bahkan keduanya hampir terlibat perkelahian, tapi keduanya ditahan oleh Peng Xiaobin dan salah seorang teman Jack. Peng Xiaobin meminta Hu Tian untuk tetap tenang. Hu Tian pergi meninggalkan dapur. Manajer Peng Xiaobin meminta yang lain untuk beristirahat sebentar. Jack pun berujar akan membuat Hu Tian menyesal karena tidak menghargai Jack. Wei Fei Qin terlihat bersantai di rumah sambil memakan buah apel. Wei Fei Qin teringat saat dibuatkan jus oleh Hu Tian. Ibu Hu Tian tampak sedang minum kopi di kafe bersama Ruxi. Ibu Hu Tian memuji Ruxi, gadis yang pintar. Ibu Hu Tian pun menanyakan bagaimana perkembangan hubungan Hu Tian dan Ruxi. Ruxi mengaku hubungannya dan Hu Tian sebagai teman baik saat ini. Ruxi juga mengakui bahwa ia dan Hu Tian menjadi rekan yang baik. Ibu Hu Tian kemudian mengubah pertanyaan, apakah putranya akan menjadi teman hidup Ruxi? Ibu Hu Tian sangat yakin kepada Ruxi dan Hu Tian. Ibu Hu Tian mengatakan pasti Ruxi sudah tahu jika perjamuan yang sudah dilakukan adalah perjamuan perjodohan antara Ruxi dan Hu Tian. Menurut Ibu Hu Tian dan ayah Ruxi, cinta hanyalah permainan di antara anak muda. Sedangkan yang diinginkan Ibu Hu Tian dan ayah Ruxi adalah membentuk pernikahan bisnis. Dan menurut Ibu Hu Tian, Ruxi dan anaknya merupakan pasangan yang cocok dan saling melengkapi. Ibu Hu Tian pun menanyakan apakah Ruxi mau menjadi teman hidup putranya. Namun Ruxi sedikit ragu apakah Hu Tian menyetujui hal ini. Ibu Hu Tian meminta Ruxi untuk tidak berhenti mengejar cinta Hu Tian karena menurut Ibu Hu Tian hanya Ruxi yang cocok menjadi menantunya. Ruxi pun tersenyum mendengar ucapan Ibu Hu Tian. Tiba-tiba, Ibu Hu Tian menanyakan kabar adik Ruxi, yaitu Meng Xiaowi. Ia berharap Meng Xiaowi akan segera kembali ke rumah. Meng Xiaowi yang sedang bersama Wei Fei Qin mengatakan jika telinganya gatal. Ia mengira pasti ada yang sedang membicarakannya. Wei Fei Qin tersenyum lebar kepada Meng Xiaowi dan mengatakan pasti ada seseorang yang sedang memikirkanmu. Meng Xiaowi pun jadi kegeeran dan mengatakan pasti Wei Fei Qin yang memikirkannya. Dengan bercanda, Wei Fei Qin menjawab, mana mungkin. Tiba-tiba, Wei Fei Qin yang sedang memegang ponsel berteriak dan berkata ia menemukan seseorang yang selama ini dicari. Wei Fei Qin begitu girang langsung memeluk Meng Xiaowi dan pamit pergi menemui orang itu. Hu Tian yang terus menggerutu tidak mengerti apa yang dikatakan Jack di dapur tadi. Peng Xiaobin mengatakan harusnya Hu Tian menjelaskan lebih baik lagi ke Jack, tidak seperti itu. Peng Xiaobin mengatakan harusnya Hu Tian menjelaskan lebih baik lagi ke Jack, tidak seperti tadi. Manajer Peng Xiaobin kemudian mengatakan apakah Hu Tian menginginkan Wei Fei Qin untuk kembali ke Lamur karena tidak ada orang di dapur yang pandai membuat makanan pasar malam. Hu Tian pun hanya terdiam dan tertunduk. Kemudian Hu Tian menjawab bahwa dirinya tidak ingin melakukan hal itu. Manajer Peng Xiaobin pun mengatakan kenapa Hu Tian tidak ingin melakukan itu. Padahal Wei Fei Qin besar di pasar malam dan mengenal dengan baik makanan pinggir jalan. Peng Xiaobin mengatakan kalau tidak mengundang Wei Fei Qin saat ini, lantas akan kapan? Hu Tian sedikit kesal dan menanyakan maksud omongan Peng Xiaobin. Hu Tian tiba-tiba bertanya kepada manajer Peng Xiaobin, apakah pernah menonton film My Fair Lady? Peng Xiaobin pun menjawab tidak pernah karena film itu terlalu canggih untuknya. Kemudian Hu Tian menceritakan jalan cerita film My Fair Lady kepada Peng Xiaobin. Ceritanya tentang profesor bertemu gadis muda di pasar dan kemudian profesor itu membawanya ke kelompok sosialita. Lalu gadis muda dan profesor hidup bersama.
Wu Tian mengatakan tidak karena sang penulis tidak menyukai akhir ceritanya, karena seharusnya profesor yang sudah mengajari gadis muda itu mengembalikannya ke tempatnya dan membiarkan ia hidup di sana dengan kehidupan yang dia inginkan. Manajer Peng Xiaobin kemudian mengatakan apakah Wu Tian mencoba memposisikan diri sebagai profesor dan Wei Fei adalah gadis muda itu. Wu Tian membenarkan tebakan Peng Xiaobin. Wu Tian sebenarnya berharap dengan mengajari Wei Fei memasak, dia akan menjadi koki yang mempunyai banyak ide dan membuka restoran sendiri. Itu kenapa Wu Tian tidak ingin Wei Fei kembali ke Lamur. Tiba-tiba, Ruxi datang ke tempat tinggal adiknya, yaitu Meng Xiaohui. Meng Xiaohui terkejut dan menanyakan kenapa kakaknya ada di tempatnya. Ternyata, Ruxi memberikan kejutan ulang tahun untuk Meng Xiaohui. Ruxi dan Meng Xiaohui tampak mengobrol di taman. Meng Xiaohui mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Ia tahu kakaknya selalu memikirkannya. Ruxi mengatakan bahwa dirinya tidak akan melupakan ulang tahun Meng Xiaohui. Selain memberikan kado, Ruxi ternyata ingin mengatakan tentang dirinya dan Wu Tian. Keduanya pun membahas tentang perjodohan yang dilakukan ayah Ruxi dengan ibu Wu Tian terhadap Ruxi dan Wu Tian. Meng Xiaohui mengatakan selama Ruxi menyukainya, maka ia akan terus mendukungnya dan meminta kakaknya harus belajar keras mengejar Wu Tian. Ruxi juga mengakui jika Wu Tian sulit didapatkan. Wu Tian dan Peng Xiaobin kaget melihat ibu Wu Tian datang. Ibu meminta Peng Xiaobin keluar karena akan berbicara dengan Wu Tian. Ibu memarahi Wu Tian yang berpura-pura tidak tahu Ruxi adalah wanita yang dipilihkan untuknya dan sehingga sampai saat ini belum memacari Ruxi. Wu Tian meminta ibunya untuk tidak membahas itu karena malam tersebut adalah makan malam kedutaan. Tapi ibunya tidak peduli dan terus memarahi Wu Tian. Ibu Wu Tian merasa sudah berusaha keras menaikkan status Wu Tian agar tidak ditindas ibu tirinya, yaitu Geng Meili. Tapi Wu Tian terus mengalah hingga Tianzi yang terpilih menjadi direktur. Tiba-tiba Wu Tian ingin menyalahkan ibunya. Jika bukan karena ibunya, keluarga Wu tidak akan menindasnya. Ting Li juga tidak akan melawan dan pergi. Sayangnya, Wu Tian tidak bisa karena dia adalah ibunya. Wu Tian tahu sadar semua perjuangan ibunya untuknya dan Ting Li adik perempuan Wu Tian. Wu Tian meminta ibunya untuk berhenti bertengkar karena ia merasa sudah besar dan adiknya juga sudah tiada. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, ibunya tidak menyesal, dan meski harus mengulang dari awal, ibu Wu Tian akan melakukan hal yang sama. Jadi, ibu meminta Wu Tian menyelesaikan sampai akhir. Kemudian, ibu Wu Tian meninggalkan ruangan dan bertemu Wei Fei yang baru saja mau masuk ke ruangan Wu Tian. Wu Tian terkejut dengan kedatangan Wei Fei dan menanyakan maksud kedatangannya. Wei Fei langsung menanyakan apakah Wu Tian baik-baik saja karena senyumnya begitu pahit. Wei Fei memberitahu Wu Tian nama mafia yang membawa pergi adiknya yaitu David. Wu Tian kaget dan memarahi Wei Fei kenapa ikut campur. Wu Tian menyuruh Wei Fei untuk pergi karena dirinya tidak ingin bicara dan bertemu dengan siapapun. Tapi Wei Fei masih saja berbicara dan mengatakan soal adiknya Wu Tian. Hal itu membuat Wu Tian marah dan menarik pakaian Wei Fei sambil membentak Wei Fei untuk diam dan segera pergi. Wei Fei pun berjanji mulai saat itu tidak akan datang lagi ke Lamur. Wei Fei berjalan dengan kesal. Meng Xiaohui mengundang teman-teman pasar malam ke rumahnya karena akan mengumumkan sesuatu menyangkut Wei Fei. Mendengar nama Wei Fei, orang-orang jadi khawatir, tapi Meng Xiaohui meminta untuk tidak khawatir. Meng Xiaohui yang akan membantu Wei Fei membuka restoran dan mendapat gelar Raja Kari, meminta teman-temannya untuk menyumbang membantu Wei Fei membuka restorannya sendiri. Semuanya pun setuju dan berdiskusi untuk rencana tersebut. Wei Fei menangis sambil mengendari motor, teringat apa yang dikatakan Wu Tian tadi. Wei Fei pun mengalami kecelakaan. Meng Xiaohui yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas menyusul Wei Fei ke rumah sakit. Meng Xiaohui langsung menanyai Wei Fei apakah dia baik-baik saja. Wei Fei mengatakan dirinya takut dengan sikap Wu Tian pagi tadi. Wu Tian telah membuat Wei Fei kacau dengan sikap anehnya tadi pagi. Wei Fei pun menangis terseduh kenapa dia selalu memikirkan Wu Tian. Meng Xiaohui mencoba menenangkan Wei Fei dengan memeluknya. Meng Xiaohui mengatakan untuk jangan mempedulikan Wu Tian lagi. Wei Fei pun mengiyakan.
Di dapur Lamur tampak sibuk dan Hu Tian melamun dan membayangkan Wei Fei Qin. Meng Xiaohui yang melihat Wei Fei Qin masih saja bersedih dan memikirkan Hu Tian berjanji untuk membuat Wei Fei Qin hilang dari kehidupan Hu Tian. Hu Tian menyesali apa yang dilakukan kepada Wei Fei Qin. Hu Tian jadi teringat ucapan ayahnya yang melihat bakatnya memasak. Manajer Peng Xiaobin memberitahu Hu Tian ada kesalahan di makan siang yang membuat banyak karyawan masuk rumah sakit. Seorang teman mengkhawatirkan Wei Fei Qin, tapi Meng Xiaohui mengatakan bahwa Wei Fei Qin baik-baik saja. Temannya tersebut juga menanya soal sudahkah dia menyatakan cinta ke Wei Fei Qin. Wei Fei Qin tampak masih syok dan lemas. Meng Xiaohui mengambilkannya minum. Tiba-tiba, Wei Fei Qin mencari kacang hijau untuk memperbaiki suasana hatinya. Tapi malah Wei Fei Qin membuatnya berantakan. Meng Xiaohui membawa Wei Fei Qin ke pasar malam sambil menutup mata Wei Fei Qin. Ternyata, Meng Xiaohui dan teman-temannya memberikan kejutan gerobak milik Wei Fei Qin. Paman Iga memberitahu jika Lamur dalam masalah dan membutuhkan koki segera. Wei Fei Qin pun mengkhawatirkan Hu Tian. Meng Xiaohui pun menanyakan apakah Wei Fei Qin ingin membantu Hu Tian. Dengan tegas, Wei Fei Qin mengatakan tidak, meskipun hatinya tidak begitu. Yukin dan Tianzi terlihat berdebat karena Tianzi ingin membantu di Lamur dengan mengirim koki. Dan Yukin tidak ingin melakukan itu. Yukin berusaha mencegah Tianzi yang ingin membantu kakaknya. Di tempat lain, Meng Xiaohui dan Wei Fei Qin asik bermain game, tapi itu hanya bayangan Meng Xiaohui yang ingin mengungkapkan cinta ke Wei Fei Qin. Meng Xiaohui akhirnya mengurungkan niat untuk mengungkapkan cinta kepada Wei Fei Qin. Di dapur Lamur, Hu Tian dan Peng Xiaobin tampak sibuk mondar-mandir, menelpon mencari juru masak pengganti dan menjadi asisten Hu Tian. Sayangnya, keduanya tidak menemukan satu orang pun yang bisa membantu. Hu Tian meminta Peng Xiaobin menghubungi Wei Fei Qin. Tiba-tiba, Hu Tian membatalkan untuk menelpon Wei Fei Qin. Hu Tian dan Peng Xiaobin tidak menyangka akan terjadi hal seburuk ini. Tiba-tiba Wei Fei Qin masuk ke dapur dan mengatakan, apakah Hu Tian dan Peng Xiaobin sudah menyerah? Hu Tian yang kaget tiba-tiba pamit untuk keluar sebentar. Wei Fei Qin pun mengejar Hu Tian. Peng Xiaobin mengatakan apakah Hu Tian sudah mengambil keputusan? Dan keputusannya adalah Hu Tian dan Wei Fei Qin akan mengerjakan berdua. Peng Xiaobin tidak percaya dan meminta Hu Tian jangan bercanda. Ternyata Wei Fei Qin sudah meminta bantuan teman-temannya di pasar malam, termasuk Meng Xiaohui untuk membantunya bersama Hu Tian. Tapi Hu Tian meragukan kemampuan mereka. Keadaan dapur sudah menjadi sibuk karena semua memasak. Hu Tian sesekali tampak mengajari teman-teman Wei Fei Qin, sedangkan suasana di luar sudah ramai tamu berdatangan, termasuk Ibu Hu Tian dan Ayah Ruxi, Ibu Tianzi dan Tianzi. Ruxi masuk ke dapur untuk menanyakan sejauh apa persiapannya. Hasil masakan dihidangkan para tamu. Tiba-tiba tamu memanggil Peng Xiaobin dan membisikkan sesuatu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-11 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan ceritanya. See ya!